dia menjalar tuh sampai ke saraf siatik, ya kan? Ya, ini Saraf siatik itu saraf kan. siatik. Nah, ini udah. Oke, ini ada rekamannya ya. Jadi gini, kan ada penyebab saraf kejepit itu faktor dari apa ya, OA ya, osteoartritis. Ada juga posisi PPLL atau enggak penyebab penyakit lain-lain. Nah, kalau penyebab osteoartritis berarti kan penyebabnya penyakitnya gaya hidup ya, masalah dengan kelemahan organ dalam. Misalnya ya karena faktor umur ya, jadi banyak yang kena osteoartritis di atas usia 50 tahun. Mereka yang di atas 50 tahun itu udah kena penyakit osteoartritis atau pengapuran sendi. Tapi kalau misalnya masih 30 tahunan kena HNP, kemudian penyakit lain-lain, kemungkinan ngangkat-ngangkat beban atau posisi tidak siap di posisi tertentu karena penyakit HNP. HNP biasanya kena ke bagian lumbal dan sakrum, ya, terutama lumbal 5 dan sakrum 1. Bisa juga cedera, misalnya jatuh tiba-tiba duduk atau jatuh dari kendaraan, macam-macam deh penyebabnya itu ya. Jadi kita nggak tahu riwayatnya, itu pasti ditanya-tanya dulu kenapanya. Kemudian jika sudah 6 tahun mengecil, itu mungkin juga dia ketika udah kena HIV, dia satu aktivitasnya dibatasi karena sakit. Karena kalau sakit jadi hanya bisa duduk, kalau jalan sedikit doang, apalagi olahraga, tidak lagi melakukan aktivitas yang biasa seperti yang normal ya. Jadinya karena aktivitasnya sedikit, maka mengalami atrofi di bagian tungkai. Nah, maaf yang ini siapa nih? HP mohon di mute ya, unmute deh. Siapa ya? Di mute itu, ya Allah bisik banget. Ya, Coba di silent, coba. Siapa sih itu? Silent dong. iPhone. Di silent dong. Yang iPhone. iPhone siapa ini ya? Tolong di silent dong. Harga yang lain. Yang masih dia Geria Sehat Holistik siapa nih? Ya. Ya Di saya silent Bu Haji, ya. Ya, Kalau ya. yang enggak ini di silent aja, Pak. Lagi, Kalau ya. nggak nanya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi penyebab HNP satu bisa kena faktor usia ya, kena OA atau kasus-kasus cedera atau traumatik. Nah, kalau dia mengecil itu bisa jadi efek aktivitas yang terbatas sehingga mengecil atau atrofi. Dan atrofi itu bisa kena bagian tungkai. Misalnya paha, kaki, betis mengecil gitu ya. Itu efeknya pasti ada kalau dia aktivitasnya udah sedikit. Kemudian skiatik iya, kalau udah satu bagian dari saraf itu akan mengena bagian salah satu skiatik. Skiatik itu ada di panggul. Misalnya sebelah mana yang paling ada sakitnya, kanan atau kiri gitu ya. Nah, apa kalau kanan ya skiatik kanan sampai ke tungkai kaki bagian kanan. Karena skiatik itu saraf yang panjang sampai ke ujung kaki. Jadi ya di terapi ya dengan sistem untuk HNP juga. Ngambil posisi misalnya BL23, BL24, BL25, terus GV ya, GV2 tuh ya yang di tulang ekor diambil, terus sampai ke Wei Chung ya. Di Wei Chung ya diambil BL40 itu kan, diambil juga. Di Moksa di bagian setempat lokal sampah di bekam bagian lokal gitu ya. Yang ditanya lagi apa sih? Ya itu kan terjadi perlengketan di saraf siatiknya. Merokok ya. Terapis kok merokok nanti yang pasiennya yang ingin berhenti merokok susah dong. Ya gimana tuh? Mas, Pak Habib, saya mau berhenti merokok. Jawabnya Pak Habib, saya sendiri merokok gitu. Ya. Enggak, lagi iseng aja, iseng.
Jarang sih ngerokok mah jarang kalau lagi pengen doang. Ya, Kalau lagi nerapi pasien mah nggak ngerokok. ya, nanti pola hidup sehatnya juga mesti diduluin karena kita yang jadi sorotan tenaga kesehatan ya. Ya, apalagi Siap. ditanyain? Apa Iya, Pak itu Inse? Saya Sinse. Ya. Saya dong. Ya. Ya. Siapa nih Pak Margo? Ya itu email ya, almarhum. Nama saya Hendra, temannya Andi Savero. Tanya kasus kemarin yang apa asam lambung, terus ada asam urat juga, ya kan? Asam urat padahal tinggi tuh 10, 11 ya, tapi masih bisa jalan, masih biasa. Terus tapi kalau pas di bekam itu lemesin, kalau walaupun cuman 6 titik tuh lemes banget. Itu kenapa ya? Karena emang Titik kebanyakan banyak, asam. Ya? 6 cup banyak. 2 Oh cup, iya. 3 cup aja cukup. Itu banyak banget tuh 6 cup ya. Oh gitu Apalagi ya. misalnya kalau dianya pucet, nanti lemes. Dimoksa dulu sebelum itu. Jadi moksa di bagian yang sakit, di bagian punggung ya. Dihangatkan dulu. Kalau nggak punya moksa, suruh jemur di matahari kayak orang India. Kalau Ya, kalau 1 infrared jam. boleh nggak, Sin? Infrared. Ya, Infrared. apa? Iya, Lampu kalau punya infrared. itu malah bagus. Jadi Oke. dia telengkup dikasih PDP atau lampu pemanas di bagian punggung, di bagian pinggang dengan bagian yang sakit supaya ada energi tambahan dan merasa lebih nyaman baru dimoksa gitu ya. Baru Bekamnya 3 titik aja. Iya, itu yang sakit di mana sih? Bagian mana sih yang sakit? Yang ininya asam lambung yang terasanya. Cuma pas Tapi dicek lab ada masalah asam urat lambung ternyata. Dimoksanya tadi lampu TDP di bagian perut, jadi di dekat pusar atas sampai ke dada di bagian yang itu yang asam lambung ya, itu di dada juga dikasih pemanas. Oh gitu. Terus yang dibekam di belakangnya ya? Iya, bekam di bagian belakang diambil, tapi lampunya bisa jadi bolak-balik. Dia bisa bagian depan, bagian belakang juga. Itu 3 Kasih titik paling terus. timernya di lampu masing-masing 5 menit, depan 5 Oke. menit, belakang 5 menit ya cukup. Itu seminggu berapa kali terapinya? Atau sebulan sekali diambil darahnya karena 3 dia lemas? kali, kalau nggak ada herbal yang dikasih seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali. Itu kalau nanti titik asam uratnya diambil, titik Terus kalau asam lambung asam diambil. uratnya seminggu sekali aja untuk itu asam uratnya untuk dibekam seminggu sekali. Kalau dibekam ya seminggu sekali, tapi akupunturnya dan moksa itu 2 hari Seminggu 3 sekali. kali. Oh, 2 hari sekali. Seminggu 3 kali. Oke, siap. Iya, Makasih, Zin. ya sama ya. Iya. Gimana nih yang lain? Ada lagi yang mau ditanya? Ada Bu. Ada Bu. Halo? Bu. Dengan siapa ini? Pak Ada Habib, yang Pak mau Habib, tanya Bu dengan siapa Sinse. ya? Pak Habib, Pak Habib. Yang lagi yang ditanyain? Itu maksudnya untuk melepas perlengketan antara panggul itu gimana ya? Karena kan lengket banget itu kan. Kemarin saya pakai gerakan kiropraktik ya. Harusnya kalau dia udah lepas sih sebenarnya udah rilis ya. Cuma perlengketannya kenceng banget gitu. Sekitar panggul. Apakah bisa dengan metode akupuntur? Iya, sekitar panggul. Jadi sendi ini tuh lengket, dia terjadi perlengketan. Makanya kakinya kecil. Kalau yang udah biasanya saya nangani pasien terjadi perlengketan. Yang lengket itu di tendon. Enggak, di area sini loh, pertemuan sendi panggul loh, panggul sama kaki itu loh, sama paha itu loh. Pertemuan di tulang panggul itu kan ada di pas selangkangan. Kan sendi nih, sendi panggul nih, itu terjadi perlengketan. Aku nggak paham posisi yang lengketnya yang mana. Maksudnya kedua kaki lengket? Lengket semuanya, dua-duanya biasanya. Saya kenangan, iya dua-duanya lengket. Nggak bisa ditarik gitu, nggak bisa ditarik gitu. Jadi kakinya itu biasanya, kayak lem gitu, ngelem. Gitu. Iya. Iya, jadi ini benar-benar ngelem, dia ngikat dia. Jadi dia jalannya diseret gitu, akibat perlengketan tersebut gitu.
Oh, jadi kedua kaki yang di bagian iliaka ini kan ada batas kaki itu ya. Kaki Iya, kedua-duanya iya, nempel iya. gitu. Itu Iya, nempel lengket gitu. dia, iya, Oh, ya lengket Allah, sendinya dia. itu modelnya dimoksa coba deh Apa? dimoksa. Tapi kalau kayak gitu biasanya sih operasi kalau kita nggak sanggup. Operasi kalau lengket. Ya, Ini Mak. lengket kenapa ya? Penyebabnya? Iya, Apa terlalu iya lama dia kan yang nempel? saya. Atau gimana? Nah, iya, jadi gini, pelumasan sendinya berkurang akibat dari saraf kejepit. Biasanya kan saya pakai kiropraktik ya. Kalau pakai kiropraktik, yang udah saya bisa rilis, saya lepas, dia akan subur kembali si kaki itu. Akan sirkulasi darah akan lancar, nantinya kaki akan membesar sendiri. Tapi berhubung ini dua-duanya terjadi perlengketan, ketika ditarik nggak bisa, itu ya salah satu penyebab yang akibatnya si kaki itu mengecil dan jalannya diseret gitu. Karena sendi ini udah lengket, dia udah ngikat gitu di selangkangan itu loh. Langkangannya Mungkin lengket ada satu sama ketika lain. iya, dua-duanya lengket, Ya nggak makanya dia bisa. jalannya diseret gitu kan. Dia memang kan maaf ya gini. Kalau misalnya BAB mau kencing, terus itu gimana kalau satu sama lain kaki lengket? Kalau buat Halo? jongkok, buat ini sih masih bisa. Lengket dalam kategori ketika dia ditarik, dia nggak bisa rilis, dia nggak ada suspensi lah istilahnya, nggak ada pelumas sendi. Kayaknya udah kering dia di pas panggul itu loh. Makanya dia jalannya Panggul sih, diseret jadinya. jadi di panggul itu udah ada pengapurannya. Aku nggak Iya, paham loh. Coba di kemungkinan video saja. ini ya, nggak paham ini. Ini kayak ada yang lengket di sini. Aku nggak paham arah ngomongnya kemana ini. Coba Apa di sih, videoin Sih? deh pasiennya deh. Lanjut, Kalau di Lanjut, foto doang nih, nggak nih. bisa, nggak paham aku ya. Apa nih, Cik? Lanjut Di nih, Cik. Di pas area Iya, sini nanti nih. ya. Nih. Pas area sini nih. Ini terjadi perlengketan nih. Pas area sini terjadi perlengketan, ngikat dia. Saya pikir satu Iya, sama lain ini kaki dua-dua. lengket. Iya, biasanya kalau saya kiropraktik, Itu ini kan bisa ditarik nih. Jadi namanya. ada Kenapa? Itu femur namanya. Iya, Acetabular. infemur ya di situ. Iya, iya. Nah, gitu di komnya Nah, itu jelas. solusi. Komnya jelas. Ya. Iya, solusinya gimana itu ya? Kayak ada lem. Ini Ya, jadi di sini lengket kayak udah apa pelumasan sendinya acetabular. udah nggak ada. Itu tahu dari mana? Dari hasil MRI. Bukan, ketika saya tarik, dia nggak bisa. Kalau yang normal ketika ada MRI-nya ada dari hasil MRI ada. Ya kan dia ada di sini nih di area lumbar sama sakrum nih di sini kan yang terjadi hernia. Dia karena saking lamanya dia menjalar ke sini nih ke saraf siatis sini kan. Nah ini di sini terjadi perlengketan. Dua-duanya kanan kiri. Nah ketika saya melakukan gerakan kiropraktik biasanya kan ini kalau yang masih lengketnya belum parah saya tarik di sini dia ada suspensi ya, dia ada apa ngeper lah gitu ya. Sendinya itu masih bisa. Nah, biasanya itu dia akan rilis dengan sendirinya akan apa? Ekstensi. Iya ekstensi. Biasanya ada kalau dia bisa ditarik begini dia cekluk gitu. Nah dia akan rilis sendiri dia aliran darah kan jadi lancar kakinya akan normal kembali. Nah ini dua-duanya udah berapa kali saya tarik nggak bisa. Oke, gini ya. Aku pikir gini loh yang aku bayangin, maaf ini Pak Habib ya. Kakinya lengket satu sama lain melempar, saya pikir kena gangguan jin, nggak tahu pas ditunjuk itu mah sendi acetabular ya. Iya sendi itu. Nah, begini iya, Pak Habib ya. Aku mau bayanginnya kemana kena dia gangguan jin satu sama lain kakinya saling lengket gitu. Itu namanya ini di sini nih. Iya di sini nih dia lengket nih di sini. Iya, itu namanya iliaka bagian posterior anterior ya. Nah gini ya, ketika
orang udah aktivitasnya terbatas, dia tidak melakukan satu kegiatan, maka pelumasnya juga makin lama makin menyusut. Makanya kenapa orang yang kurang aktivitas akhirnya tapi penuaan di bagian sendi ya. Di situ kita punya sendi dan tulang, kita punya cairan yang namanya sinovial. Cairan sinovial itu Ya, cairan membuat kita sinovial. nyaman banget bergerak satu sama lain, kita saling bisa melakukan kegiatan dengan enak. Jari tangan bisa digerakkan seperti ini karena ada cairan atau ada pelumas. Ketika pelumas hilang, maka tangan kaku dan ketika digerakkan seperti tulang dipatahkan karena tidak ada cairan. Iya. Nah, kita yang melakukan satu kegiatan, baik lutut, baik sendi di bagian panggul, di bagian kaki tangan, jari-jari masing-masing bisa melakukan satu kegiatan dengan enak ya tanpa ada sakit itu pelumas kita masih bagus. Ada kan di bagian pelumas besar, pelumas kecil nih kayak finger gini, ini kan pelumas kecil. Tapi semuanya ada. Jadi masing-masing sambungan sendi dan tulang itu ada pelumasnya. Ketika dia diam, makanya kenapa manusia dikasih kaki tangan itu harus gerak supaya nanti kita dalam posisi umur tua masih tetap aktif ya. Nah, ini dia itu udah kelamaan tahun. Posisi 6 tahun itu sakitnya bukan waktu yang sedikit. Nah, dia merasakan sangat nyeri, tapi akhirnya dia nggak mau lakukan lagi kegiatan-kegiatan aktivitas. Makanya cepat banget mengering bagian panggulnya, ya. Sendi panggulnya mengering. Nah, kalau kayak gitu bahaya. Kalau ditarik nanti patah. Karena dia udah mengalami satu kegerusan bagian tulang muda. Ada di sini namanya cartilage, ya, tulang muda yang menutupi tulang muda. Nah, ketika dia di satu gerakan itu dia akan mengalami kerusakan gitu. Jadi tulangnya spur ya, atau dibilang orang bonspur. Ya, spur nggak bisa lagi dilakukan kiro, bahaya. Jadi ini dibilang itu namanya OA ya, osteoartritis, pengapuran di bagian sendi tulang. Kalau udah gitu dibekam aja dulu, kasih herbal, terus akupuntur. Emang nggak cepat, bilang aja sakitnya aja udah 6 tahun sekali nggak mungkin sembuh. Jadi seminggu 3 kali terapi. Ya di bagian lokal ya ada poin-poin di situ BL23, 24, 25, 26 ya sampai BL40 itu diambil ya. Supaya dia agak enakan dan dia dicoba untuk gerakan pelan-pelan dan seminggu 3 kali itu juga dilakukan gerakan sama keluarganya, diangkat dikit-dikit kakinya pelan-pelan. Ini pasien saya juga ada yang ngalami OA juga, dia ngangkat tangan nggak bisa sama sekali, begitu dia stroke lagi, gimana bayangin, tangan yang stroke, yang lumpuh, ada OA-nya juga, mau diangkat tapi sakit, nggak diangkat juga dia lumpuh ya, nggak bisa. Nah, mungkin sabar ya, jadi akhirnya bisa sampai kan bisa di pelan-pelan. Tapi udah ini juga baru bisa sedikit aja udah senang banget keluarganya. Ya, jadi pelan-pelan, sabar gitu. Sakitnya 6 tahun, kesabaran juga sampai 6 tahun, bilangin aja ya. Gitu, ya. Iya. Ya, sakitnya 6 tahun, sabar juga 6 tahun, ya. Udah, kita kan punya Harry Potter yang bisa nyembuhin sampai seperti apa? Kayak sihir, sekali obat langsung bisa jalan. Ya, ada yang lain. Oke, syukron. Afwan. Kalau herbalnya apa herbalnya yang bagus ya untuk pelumas sendi itu? Nah, kasih gamat ya, gamat, terus suka makan kolang-kaling juga bagus. Gamat tetap dikasih hari 2 kali, kalau pakai kapsul dia 2 kali, 2 kapsul atau 3 kapsul. Kalau dia cairan ya 1 sendok atau 2 sendok makan gitu. Kasih gamat bagus. Terus susu ya? yang ada kalsium gitu. Susu kolostrum ya bagus ya, susu kolostrum. Iya, kolostrum bagus itu ya. Mahal ya? Mahal harganya. Ya, mahal. Kasih itu untuk menghilangkan nyeri kunyit, terus kencur. Nah, itu rebusin untuk menghilangkan nyeri di bagian yang sakit di bagian itu. Ya. Iya. Moksa jangan lupa di moksa. Iya.
Jadi waktu aku Baru kultur itu di Noksa ya. Nah, itu diambil Iya. diblokirnya pakai poin dari mulai BL23 sampai BL40 itu ditusuk semua. Itu nyaman tuh, nanti lama-lama bisa bangun, bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, mudah-mudahan sehat deh. Ya. Amin, amin, amin. Amin. Nggak tahu berapa tahun pas 6 kali terapi, udah bisa jalan, udah dong gitu ya. Siapa dulu? Ya, 6 kali. Asik. Jangan Syukron. 6 kali kita bilang 2 bulan, tapi pas 6 kali kan hebat kan gitu. Iya. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Oke, syukron, Sensei. Ya, Afwan. Apa lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan siapa? Oh, Pak Miftah. Apa kabar, Pak? Pemirsa, alhamdulillah sehat Sehat, saya. Pak ya? Ya, alhamdulillah. Kemarin ada pasien ke klinik aku dari rekomendasi Abu Miftah ini. Iya, Iya. alhamdulillah. Mau nanya, Sinse. Iya. Saya ada klien itu palanya katanya sampai gatal terus kayak ada istilahnya koreng kayak gitu, Sinse. Gatal korengan. Sama badannya gatal-gatal. Nah, itu aja sih pertanyaannya. Terapi apa yang pas? Karena di grup kayaknya belum dijawab itu ya. Mumpung ada pertanyaan, nanya di sini. Oh iya, nggak dilihat. Nggak dilihat. Oke, gini. Kalau gatal, tandanya kan ada racun dalam tubuh. Ya, bisa jadi alergi kulit itu penyebabnya makanan. Ya, udah sakit yang udah lama terakumulasi. Itu dibersihkan darahnya kalau dalam TCM, kalau ada gatal-gatal di bagian kulit, ada koreng atau bentuk bisul atau bentuk herpes, berarti dia punya racun dalam tubuh. Jadi dibersihkan darahnya dari racun-racun. Satu dibekam, kepalanya dibotakin. Dibotakin, mana yang bagian dekat koreng itu yang dibekam. Nanti kan dikering di situ ya. Terus tempelin ditumbuk tuh bawang putih sama lengkuas, yang muda-muda ya, lengkuas muda, bawang putih, tumbuk, ditempelin aja bagian yang kepalanya koreng itu, nanti kering kok. Kalau bagian yang banyak tangan gatal-gatal, kasih minumin meniran, sembuh juga. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih, Sinse. Ya, sama-sama ya. Ya, siapa lagi yang mau ditanya? Oke, kita lanjutkan ke titik penting ya. Baterainya habis. Kita lanjutkan titik penting. Ya, di sini ada slide nih. Pemilihan titik akupuntur ya. Di sini ada titik dominan. Dominan yaitu titik dominan organ cang, titik dominan organ fu, titik dominan qi, dominan darah, tendon, pembuluh darah, tulang, dan sumsum tulang. Ya, yang pertama itu Changmen. Changmen itu liver 13. Ya, liver 13 ini untuk organ cang. Bisa dilihat ya. Teteh mana ya? Kok nggak di slide? Slide-nya nggak ada. Slide-nya teh. Slide. Belum muncul ya, Kak, slide-nya? Slide-nya belum muncul ya? Belum. Coba masing-masing lihat deh. Slide-nya belum muncul ini. Belum. Belum muncul slide-nya ya. Belum, Sensei. Belum muncul. Ya. Slide-nya ya. Slide. Iya. Iya, sambil nunggu slide-nya. Di sini titik dominan
kita pakai organ cang, yaitu di per 13. Ini organ cang itu adalah organ yin. Kalau sakitnya, oh iya ya. Tadi udah ya bukannya tadi kita. Bentar ya.